Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Jarudin dengan NIM 210311110082. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang Gliocladium sp sebagai agen antagonis pengendali penyakit layu Fusarium oxysporum pada tanaman semangka Citrullus vulgaris Scat. Sebelumnya, agen antagonis merupakan agen yang bersifat antagonis bagi patogen tanaman. Di sini saya memilih jamur Gliocladium sp, yaitu yang merupakan jamur tanah yang umumnya tersebar di berbagai jenis tanah, yang memiliki sifat antagonisme berupa antibiosis. Biasanya, pertumbuhan optimum jamur antagonis Gliocladium sp terjadi pada suhu 25-32 derajat Celcius. Jamur parasit nekrotif ini mampu tumbuh baik sebagai persaing saprotov dari jamur lainnya. Jamur ini sangat toleran terhadap CO2 pada medium yang mengandung NaCl 5%. Jamur tanpa mengalami penurunan pertumbuhan dan pensporaan. Gliocladium sp mudah ditemukan di dalam tanah, akan tetapi jumlahnya sangat minim atau sangat sedikit, sehingga tidak menimbulkan efek yang diharapkan. Kemudian peranan dari Gliocladium yang pertama yaitu sebagai pengurai bahan organik yang dapat menyediakan unsur-unsur hara yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman, yaitu khususnya pada tanaman semangka. Keberadaan agen antagonis ini selain mampu menekan perkembangan penyakit juga dapat menyediakan ketersediaan unsur hara bagi tanaman, sehingga pertumbuhan kedua sifat dapat berlangsung dengan normal. Gliocladium sp dapat melakukan proses dekomposisi bahan organik. Gliocladium sp akan mengubah unsur hara yang ada dalam bentuk larut sehingga dapat diserap oleh tanaman. Gliocladium sp merupakan bahan aktif biaktivator. Sebagai bahan aktif biaktivator, Gliocladium sp dapat mempertahankan perkembangan dan pertumbuhan. Selain itu, dapat bertindak sebagai dekomposer dan sebagai agen hayati patogen tanaman dan juga mengurangi penggunaan pupuk dan fungisida kimia. Kemudian mekanisme kerja dari Gliocladium sp yaitu mekanisme antagonis Gliocladium sp menekan perkembangan penyakit layu Fusarium pada tanaman semangka melalui hiperparasitisme. Mekanisme hiperparasitisme menunjukkan agen antagonis secara langsung memarasit dan mengambil makanan dari patogen uji. Kemudian untuk mekanisme mikroparasitisme yaitu diawali dengan alur dinding hifa yang terinfeksi mikroparasit yang tampak ditembus oleh gabungan antara enzim hidrolisis oleh tekanan mekanis, yang kemudian hifa akan menginfeksi dan menerobos dinding sel, sehingga sitoplasma inang menjadi terganggu dan akhirnya muncul gejala nekrosis. Kemudian bagaimana cara pengaplikasian Gliocladium sp pada tanaman semangka? Yang pertama, Gliocladium sp dapat diaplikasikan pada tanaman semangka Citrus vulgaris Scat yang terkena penyakit layu Fusarium oxysporum. Pengaplikasian Gliocladium sp diawali dengan penumbuhan pada media jagung yang diambil sebanyak 100 gram. Kemudian dilarutkan ke dalam air steril sebanyak 1000 ml dalam Erlenmeyer dan diaduk sampai larutan homogen yang kemudian digunakan sebagai larutan stok. Kemudian dilakukan pengenceran hingga 10-2 ml sehingga diperoleh suspensi dengan kerapatan 107 per mm. Aplikasi Gliocladium sp dilakukan sebanyak 2 kali, yaitu 7 hari sebelum tanam dan 7 hari setelah inokulasi patogen. Pengaplikasian Gliocladium sp dilakukan dengan cara menyiramkan pada sekitar media tanam dan di sekitar perakaran pada tanaman semangka. Kemudian pada masa inkubasi selama 19,4 hari, aplikasi
Gliocladium sp dapat menghasilkan senyawa gliovirin dan viridin yang mampu menekan perkembangan patogen penyebab layu pada tanaman semangka. Selain menekan perkembangan penyakit, Gliocladium sp juga berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman semangka dengan menunjukkan pertumbuhan panjang tanaman yang paling baik mencapai 179,80 cm pada umur tanaman 49 hari setelah tanam dan berpengaruh terhadap jumlah bunga tanaman semangka yang akan menjadi calon buah. Kemudian keunggulan dari Gliocladium sp sebagai pengendali penyakit layu pada tanaman semangka yaitu dapat menghasilkan senyawa metabolit yang bersifat fungitoksik terhadap patogen. Gliocladium sp dapat menghasilkan senyawa gliovirin dan viridin yang mampu menekan pertumbuhan patogen. Sekian video dari penjelasan saya yang mengenai tentang Gliocladium sebagai agen antagonis pengendali penyakit layu Fusarium oxysporum pada tanaman semangka Citrus vulgaris Scat. Semoga video yang saya berikan bermanfaat dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.